mengucapkan jazakumullah khair. Alhamdulillahillazi binikmati tatimus sholihat. Pada siang hari ini kami dapat berkumpul kembali guna mendapatkan kajian dan ilmu dari guru kami yang kami hormati, Bapak Ahmad Susilo. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Pada siang hari ini kita akan meneruskan kajian kami dengan mengkaji Kitab Al-Kabair, dosa besar yang ke-21 dengan tema mencuri. Untuk itu kami kepada Bapak Ahmad Susilo kami persilakan. Jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah kembali memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di kitab Al-Kabair dan kita melanjutkan kajian pada bab tentang dosa besar yang ke-21, yaitu tentang mencuri. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan dosa besar yang ke-20, yaitu tentang dosa besar yang membinasakan terkait dengan dosa besar mengambil harta orang lain, berhutang dan yang lainnya secara tidak benar. Tapi di sini bukan mengambil dengan cara ribawi, tapi mencuri. Berarti mengambil harta orang lain dengan tanpa sepengetahuannya. Diam-diam. Apakah itu yang kecil mencopet, apakah mencuri, kalau merampok nanti itu lebih besar lagi. Ada bahasanya tersendiri setelah nomor ini. Hari ini kita membahas yaitu tafsir daripada surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat yang ke-38 tentang dosa besar mencuri. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, dosa besar mencuri adalah salah satu bagian dosa besar karena perbuatan mencuri itu di situ akan ada ketetapan hukum had, yaitu hukum yang dilakukan di dunia berupa hukuman potong tangan, dan ini wajib dijalankan, tidak boleh tidak. Karena ini hukum Allah, yang dimana ada hukum Allah, maka wajib ditegakkan. Mari kita buka surat 5 ayat ke-38. Di bab ini dituliskan di poin pertama, yaitu di halaman 153 di kitab Al-Kabair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassariqu, laki-laki yang mencuri, wassariqatu, maupun perempuan yang mencuri,
faqata'u, maka potonglah aydiyahuma, kedua pelaku pencuri itu, kedua-duanya dipotong. Maksudnya kedua pelaku pencuri, bukan dua tangannya, dua pelaku pencuri. Sebagai apa? Jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mencuri yang mereka lakukan, nakala minallah, dan dipotong tangan itu sebagai siksaan dari Allah. Inilah yang menandakan dosa besar. Di dunia sudah disiksa. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, apakah orang yang mencuri itu, meskipun dia sudah bertobat, wajib dipotong tangannya? Bagaimana kalau dia bertobat dan sudah mengembalikan barang curiannya? Apakah tetap dipotong tangannya? Perhatikan ayat 39. Faman taba, maka barang siapa yang bertobat, mim ba'di dzulmihi, setelah perbuatan dolimnya itu, yaitu mencurinya itu, dan tidak cukup sampai di situ, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Pertanyaan saya, silakan screen ditutup. Saya ingin bertanya kepada para jamaah, silakan jamaah menjawab. Menurut Bapak dan Ibu, surat 5 ayat 38, Allah perintahkan laki-laki atau perempuan yang mencuri, maka pelaku pencuri itu potong tangannya. Baik laki-laki atau perempuan. Yang mencuri dua-duanya, dua-duanya dipotong. Apakah setiap orang yang mencuri itu dipotong tangannya? Ini pertanyaan pertama saya. Monggo jawab. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Raise hand boleh, nanti dijawab keluar namanya silahkan. Apa namanya keluar suaranya? Atau mau dijawab oleh moderator silahkan yang bisa langsung berhubungan. Ada yang menjawab tidak. Tidak. Lalu kapan dia boleh dipotong tangannya? Kalau tidak bertaubat. Oh, kalau tidak bertobat. Kalau bertobat berarti jangan dipotong tangannya. Begitu. Saat pemilik barang meminta. Maksudnya kalau diminta barangnya ada, lalu berarti nggak dipotong tangannya. Bukan itu maksud saya. Kapan dalam hal ini adalah kapan batas seseorang boleh dipotong tangannya ketika mencuri. Alasan mencuri bukan untuk hal-hal darurat. Banyak jawaban. Beragam jawabannya, nggak masalah. Ini aktif belajar sambil belajar, nggak ada masalah. Pertanyaan saya, kapan seseorang mencuri dari batas yang harga atau nilai yang dicuri? Apakah setiap barang dicuri berapapun nilainya dipotong atau ada batasan? Kalau nilainya besar, insya Allah dipotong. Besarnya berapa? Kapan dianggap besar? Kapan dianggap kecil? Di atas 1 juta. Ya? Di atas 1 juta. Jadi kalau ada orang nyuri sepatu harganya 2 juta, potong. Orang nyuri cincin kira-kira seharga cincin itu kira-kira sekitar 2 gram. Ya kira-kira sekitar 1,5 juta, dipotong. Betul begitu? Belum. Gimana kalau nyurinya 5 juta? Kemudian dengan yang nyurinya 1 miliar, apakah dipotong? Ada pula mencuri untuk kebutuhan tidak dipotong. Nah inilah, kalau jawabannya versi manusia, versi para bapak dan ibu ya, nanti masing-masing punya versi. Tapi kalau jawabannya versi Allah dan Rasulnya satu, mau siapapun, mau di Arab, di Amerika, di Indonesia, di pelosok, di kota sama, siapapun Anda jawabannya sama. Kapan seorang pencuri boleh dipotong tangannya?
kalau yang dicuri telah sampai batas nisab, besaran terkecil, besaran minimal dari barang curian yang telah mencapai nisab. Kalau belum sampai nisab, nggak boleh dicuri. Mau sengaja, mau butuh, mau nggak boleh dicuri. Jadi mencuri itu bukan karena butuh, bukan karena nggak butuh, bukan karena terpaksa, nggak terpaksa. Kleptomania kira-kira mencuri butuh apa enggak? Enggak. Terpaksa? Enggak juga. Cuman kelainan saja. Ada orang miskin, nggak punya apa-apa mencuri, butuh apa enggak? Butuh, jadi dibebaskan kalau butuh begini. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu sesuai dengan aturan. Jadi, andai kata seseorang mencuri ada pada batas nisab minimal, maka di batas minimal itu boleh dipotong. Kalau belum mencakup batas minimal, maka tidak boleh dipotong. Ustadz, ada dalilnya? Ada. Coba buka di kitab Sahih Muslim nomor hadis, Bulughul Maram dulu. 1255 yang biasa dipakai di Ibu, di Babul Khairat, dan yang di PDF silahkan dibuka hadis nomor 1272. Dari Abi Hurairah ya Pak? Betul. Ya. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikutuk Allah kiranya si pencuri. Ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya. Muttafaqun alaih. Berapa harga telur? Berapa harga telur? 30.000 Pak sekilo. Sekilo. Ini satu biji atau sekilo? 30.000 sekilo Pak. Bukan, yang dimaksud hadis ini. Satu. La'anallahu syari yasrikul baydah. Seorang dilaknat oleh Allah mencuri ketika dia mencuri telur. Kemudian apa? Faqta'a yaduhu, dipotong tangannya. Wa yusriqul habla fayuqta'u yadahu, mencuri sepotong tali. Maka mencuri tali, tidak dikatakan sepotong, mencuri tali lalu dipotong tangannya. Ini disebutkan pula di kitab Al-Kabair. Yang punya kitab Al-Kabair silakan bisa dilihat halaman 183. Nabi SAW bersabda, la'anallah as-sarik alladhi yasrikul baydah fayuqta'u yadahu wa yusrikul habla fayuqta'u yadahu. Dilaknat dan dipotong tangannya, mencuri telur, mencuri tali. Ibu, ada pencuri nyolong telur di ibu. Tangkep, potong tangan gitu. Berapa harga satu telur? Berapa? 2.000, 5.000. 2.000, 3.000 ya. Kalau telur mentah, telur matang mungkin udah naik Rp1.000. Subhanallah. Cara memahami hadis tidak demikian, saudara-saudara. Loh kok begitu ini Ustadz? Ini hadis tidak berdiri sendiri. Ada keterangan rinci. Ada batasan minimal yang disebut nisab. Berapa nisabnya? Coba dibuka hadis 1253 di kitab Bulughul Maram. Itu ada 3 poin yang ibu biasa pakai. 1253, poin A dan poin B. Ada 3 hadis berturut-turut. Buka di PDF-nya 1269. Dibaca Pak? Monggo. Ya. Dari Aisyah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dipotong dengan pencuri melainkan pada 1/4 dinar atau lebih. Yang 253A dari lafaz Buhairi, dipotong tangan pencuri pada 1/4 dinar atau lebih. 253B daripada satu riwayat bagi Ahmad, potonglah pada 1/4 dinar dan jangan kamu potong pada yang kurang daripadanya.
kurang dari itu tidak boleh dipotong. Berarti ini batas minimal. Nggak boleh kurang dari itu dipotong. Afwan tadi PDF 1270. Kata Aisyah begini, la tuqta'u yadu sariqin illa fi rubu' dinarin. Nggak boleh dipotong pencuri tangannya kalau kurang dari 1/4 dinar. Boleh dipotong kalau telah lebih dari 1/4 dinar. Maksudnya batas minimal 1/4 dinar atau lebih. Dalam lafaz lain dikatakan, tuqta'u yadus sarik fi rubu'i dinarin fasa'idan. Dipotong tangan pencuri pada 1/4 dinar atau lebih. Dalam riwayat yang lain dengan kalimat, aqta'u fi rubu'i dinarin. Potong tangannya kalau dia mencuri 1/4 dinar. Wala taqta'u fima huwa adna min dalik. Jangan dipotong kalau kurang dari 1/4 dinar. Maka terjadi di hadis berikutnya yang nomor 1254, PDF berikutnya nomor 71, coba baca berikutnya. Ya. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah potong tangan pada perisai yang warnanya 3 dirham. Harganya bukan warnanya, harganya. Oh, harganya 3 dirham, ya. Jadi di sini 3 dirham dipotong. Loh, tadi katanya 1/4 dinar Ustaz. Kok 3 dirham? 1 dinar setara dengan 10 dirham. Jadi kalau 1/4 dinar berapa? 2,5 dirham. 3 dirham sudah masuk? Sudah, karena sudah lebih tinggi dari 2,5 dirham. Buah perisai harganya 2,5 dirham, harganya 3 dirham, dipotong tangannya, karena batas minimalnya adalah 2,5 dirham. Atau batas minimalnya adalah 1/4 dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar kira-kira ekuivalen dengan 4,25 gram emas murni. Berapa kalau gitu 1/4? 1/4 berarti kira-kira setara dengan 1,0,5 gram. Katakanlah 1 gram. Berapa harga 1 gram sekarang? 1 juta. Ya itulah batas minimal. Di bawah 1 juta tidak boleh. 1 juta ke atas boleh. Potong tangannya. Bagaimana kalau yang mencurinya 1 miliar? Siapa Ibu? Nyari 1 miliar. 1 juta dengan 1 miliar bedanya berapa? Alah, beda cuma nolnya doang. 1 juta 6. 1 miliar nambahin 6 nolnya. Kan beda cuma nolnya doang. Kira-kira gimana? Gimana Bu? 1 miliar berapa dipotong? Apa yang dipotong? Ada yang jawab? Monggo. Lehernya, Pak. Lehernya. Yang nyuruh ibu atau siapa itu? Apa dalil? Kayaknya emosi ini, emosinya ibu nih. Iya. Sri Mediani, hukum mati, subhanallah. Dibunuh Pak, ada yang dibunuh. Yang namanya nyuri nggak ada dibunuh, tetap potong tangan. Ustadz, masa nyuri 1 juta dengan 1 miliar dipotong tangannya? Sama dipotong. Enakannya nyuri 1 miliar. Loh, dari mana Anda tahu enakan 1 miliar? Si pencuri itu dipotong tangannya dengan syarat harta yang dicuri balikin. Ada orang nyuri duit saya 10 juta. Balikin. Kalau saya laporkan dia mencuri, maka dia akan dipotong tangannya. Karena ketahuan mencuri. Meskipun saya ikhlas. Saya katakan, dia telah mencuri barang saya. Saya ikhlas, biarin 10 juta saya rela, nggak apa-apa menjadi miliknya. Dan dia sudah ambil, sudah pakai, sudah habis. Tetap dia potong tangannya. Meskipun saya sudah memaafkan. Hukum Allah bukan saya memaafkan atau tidak. Hukum Allah itu tegak karena ini aturan. Bukan untuk dipermainkan, tapi untuk ditegakkan. Itulah hukum Allah. Al-Quran
Dijelaskan dalam Al-Hadis. Surat 24 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Al-Quran inilah suatu surah dari Allah, diturunkan dia oleh Allah. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan dia. Wa faradnaha, dan kami wajibkan dia untuk dijalankan hukum-hukumnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Maka Al-Quran kalau ayat-ayat terkait dengan hukum pasti bayyinat, jelas, nggak bisa dikutak-katik. La'allakum tadzakarun, supaya kamu betul-betul bisa mengambil pelajaran. Lihat tadi surat 5 ayat 38, jelas, tegas, tidak bisa ditafsirkan dengan apapun. Beda dengan hukum manusia, gampang tafsirnya, bisa dikutak-katik. Pengacara bisa ngutak-katik tafsir, jaksa sami mawon, hakim pada baik, sama saja, sesuai dengan kepentingan. Bahkan jaksa saat menuntut si fulan begini, kasus yang sama, karena lihat orangnya beda, akan begini. Nanti orang yang lain lagi, beda lagi. Sama lagi, apalagi pengacara. Itulah hukuman manusia. Pasal sekian, juto sekian, dikotak-katik. Silakan Anda menafsirkan ayat Al-Quran. Boleh, berani Anda mengotak-katik. Karena ayat Al-Quran jelas dan dijelaskan oleh Rasul. Sepanjang sudah sampai batas minimal 1/4 dinar atau 2,5 dirham, dan itu minimalnya, kalau lebih atau pas, maka tidak ada lain potong tangan, dan wajib dipotong tangan. Kalau telah sampai kepada amir. Kalau sampai kepada amir. Coba perhatikan hadis nomor 1259 di Bulughul Maram, PDF nomor hadis 1576. Dari Abi Umayyah al-Makhzumi, ia berkata, telah dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pencuri yang mengaku betul-betul, tetapi tidak terdapat padanya barang curian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, aku tidak sangka engkau mencuri. Ia jawab, betul, saya mencuri. Lalu ia ulangkan kepadanya 2-3 kali, kemudian ia perintah dihukum dia. Lalu dipotong tangannya dan dibawa kembali akan dia. Maka sabdanya, mintalah ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Lalu ia berkata, saya minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Lalu ia berdoa, hai Tuhan, terimalah tobatnya 3 kali. Perhatikan baik-baik ibu bapak jamaah sekalian ini. Jadi kasusnya begini. Pada suatu ketika, tanpa sepengetahuan Rasul, ada seorang laki-laki mencuri, dan si laki-laki mencuri itu telah ketangkap oleh si orang pemilik harta yang dicurinya, tetapi ternyata harta yang dicuri sudah nggak ada. Bukti pencurian sudah nggak ada, tapi dia mengakui telah mencuri itu. Si pemilik harta telah mengikhlaskan. Tapi si pemilik harta mengatakan, coba tanya sama Rasul. Dan seorang pencuri itu dengan ikhlas datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya telah mencuri. Aku nggak nyangka sampai Rasul begitu. Nah, inilah dialognya di situ. Pada saat seorang mencuri itu telah datang kepada Rasul, dan betul-betul ketika itu tidak ada barang bukti, tapi dia mengakui betul-betul dan mengatakan telah dimaafkan oleh si pemilik hartanya, Rasulullah tidak percaya. Maka Rasul berkata, ma ihaluka saraqta? Aku tidak percaya, benar kamu sampai mencuri? Aku nggak nyangka, tidak mungkin.
Si laki-laki itu dengan tegas mengatakan, "Bala, benar ya Rasulullah, saya telah mencuri. Betul, saya telah mencuri." Fa'aada fa'aada alaihi marrataini aw thalathan. Si laki-laki itu mengulangi pernyataannya, "Betul ya Rasulullah, demi Allah saya mencuri. Demi Allah saya mencuri." Sampai 2 sampai 3 kali. Setelah nyata laki-laki itu mencuri, apa Rasul bebaskan? Nggak dipotong tangan? Enggak, kan Allah katakan, pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, ya sudah, potong tangannya. Ustadz, kan di ayat ke-39-nya, kalau dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah. Faman taba min ba'dihi dzulmihi wa aslaha, dan memperbaiki diri, maka Allah terima tobatnya. Anda harus paham apa yang dimaksud memperbaiki diri. Yang dimaksud memperbaiki ayat tadi adalah Anda betul-betul mengakui pencurian itu kepada Amir, dan si Amir menegakkan hukum sesuai dengan hukum Allah, dan Anda nurut melakukan dengan ikhlas. Kemudian setelah itu baru bertobat. Bukan suruh tobat dulu, bukan potong tangannya dulu baru tobat. Potong tangannya dulu baru tobat. Ayatnya bunyinya, faman taba min ba'di dzulm, setelah berbuat dolim dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi. Tapi prakteknya adalah, cara proses tobatnya adalah dipotong tangannya dulu, kemudian disuruh bertobat. Coba perhatikan, lanjutkan dari hadis itu tadi ceritanya. Setelah mengurangi terus-terusan sampai demikian, maka tsumma ji'a bihi bi'ata kadzalik. Kemudian setelah itu bahwasanya si laki-laki itu setelah mengakui dan mengulang-ulang terus-menerus seperti itu, kemudian Rasulullah SAW fa'amara bihi, diperintah untuk dipotong tangannya, dibawa laki-laki itu. Faquti'a, kemudian dipotong. Setelah dipotong tangannya, waji'a bihi, kemudian baru didatangkan lagi kepada Rasul. Apa kata Rasul? Faqala, Rasul bersabda, istaghfirillah wa tub ilaih. Ayo sekarang kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tobat. Faqala, baru pencuri itu berkata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, dan aku bertobat kepadamu. Setelah si laki-laki itu bertobat, setelah dipotong, baru Rasul berdoa, Allahumma tub alaihi salasan. Ya Allah, terimalah tobatnya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Baru dapat diampuni oleh Allah. Itu makna surat Al-Ma'idah ayat 39. Harus sesuai dengan tafsir, jangan dibaca menurut pemahaman kita, saudara sekalian. Nggak boleh kita membaca hukum dalam Al-Quran menurut pemahaman kita. Betul, kalau kita cuma menurut pemahaman, coba lihat tadi. Ayat ke-39 surat 5. Faman taba mim ba'di dzulmihi, siapa yang bertobat setelah perbuatan dolimnya itu, wa aslaha, dan memperbaiki diri, wallahu fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima tobatnya. Seakan-akan apa? Dah, yang penting tobat lalu memperbaiki diri. Maka tadi saya sudah tanya kepada para jamaah, ditobat apa? Enggak Ustaz, kalau dimaafkan enggak usah dipotong, semua jawabannya seperti itu. Karena menurut ayat ini hanya dengan pikiran kita. Susunan ayat tidak boleh menjadi landasan sebelum kita mengetahui keterangan dalilnya, tafsirnya. Bagaimana Anda mentafsirkan ayat ini? Tafsir bil ayat, tafsir bil Quran, bil hadis. Kalau di dalam ayat Al-Quran telah jelas seperti ini, ada kalimat aslaha. Lihat dulu yang dimaksud aslaha itu apa? Memperbaiki diri. Bagaimana proses memperbaiki diri? Yaitu harus mengakui salahnya dan kemudian dipotong tangannya. Baru kemudian bertobat, beristighfar, mohon ampun dan bertobat. Baru didoakan setelah bukti nyata dia memperbaiki diri. Apa sih memperbaiki dirinya? Dipotong. Maka jelas, hukum Allah tidak pandang bulu. Apapun. Inilah dia
mencuri. Saudara sekalian, di sini kita bisa lihat di halaman 183, Nabi SAW bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Nabi loh dia yang berkata kepada putrinya. Kenapa sampai Nabi SAW dikatakan seperti ini kepada putrinya? Ada sebuah kasus, saudara sekalian. Apa kasusnya? Jadi kasusnya begini. Pada zaman Rasul masih ada, atau coba baca dulu di kitab Bulughul Maram, halaman hadis nomor 1256, PDF-nya 1273. 1273. Dan baginya 1256 ya Pak? Betul. Ya. Dan baginya dari lain jalan dari Aisyah, ia berkata, adalah seorang perempuan pinjam barang-barang lalu memungkirinya, maka Nabi SAW perintah. Maaf, itu yang A. Saya minta yang 6-nya. Ada 2 di situ. Ada 6, ada 6A. Oh 6A. Oh iya 6. Ya. Yang 6-nya. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, adakah patut engkau mintakan kebebasan dari satu had daripada had-had yang diwajibkan oleh Allah? Kemudian ia berdiri lalu berkhutbah, yaitu ia berkata, hai manusia, tidak binasa orang-orang yang dahulu daripada kamu, melainkan lantaran apabila orang yang mulia di antara mereka mencuri. Mereka bebaskan dia, tapi orang yang lemah di antara mereka mencuri. Mereka berikan kepadanya hukum had. Muttafaqun alaih. Baru kemudian ditambahkan yang nomor 1256A-nya. Kalau di PDF itu menyatu. Kalau di sini dipisah ada 1256A. Ya. Ada perempuan pinjam barang, pinjamnya itu tidak permisi. Beda kalau pinjam dengan permisi, itu resmi. Ini istilahnya ngutil. Minjem tanpa sepengetahuan. Tapi mungkir. Apa bedanya? Nyuri. Barang itu adalah perkakas rumah tangga. Dan harganya sudah sampai melebihi 1/4 dinar. Dipotong oleh Rasul tangannya. Nyuri barang. Bukan minjem. Beda di situ kalau minjem. Maksudnya di sini memang bahasanya kanatimra'atun tasta'irul mata'. Ada seorang wanita meminjam barang. Tidak, di sini tidak meminjam barang, tasta'ir, syair, mencuri. Mencuri barang. Jadi meminjam tanpa permisi. Maka dia memungkiri, enggak saya kapan minjem, saya enggak. Padahal si pemilik tahu, waktu itu dia ngambil. Kadang-kadang kan ada tetangga minjem tanpa permisi, lalu diambil. Boleh jadi memungkiri, apa bedanya? Ngutil, mencuri. Kecil-kecilan, tetap saja Rasul perintahkan potong tangan. Nah, kasus nomor 1256 itu diriwayatkan oleh Imam Muslim lafaznya. Secara lengkap, lafaz bagi Imam Muslim kasusnya begini. Silahkan bisa dibaca secara komplit, secara utuh, Sahih Muslim 1672. Temanya adalah hukum tidak pandang bulu. Maka disitulah Rasulullah berkata, demi Allah, jika Aisyah binti Muhammad putriku mencuri, aku potong tangannya. Aku sendiri yang memotong tangannya. Kenapa sampai terjadi demikian? Ada sebuah kasus. Monggo dibaca dulu hadisnya. Muslim 1672. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tidak pandang bulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya, orang-orang Quraisy mendapat kesukaran karena kasus seorang wanita bangsawan yang melakukannya pencurian pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika terjadi perang penaklukan Mekah. Kata mereka, siapa yang dapat berbicara dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memintakan kebebasan bagi wanita itu dari hukuman potong tangan? Jawab mereka,
Tidak ada yang dapat memintakan kebebasan baginya selain Usama bin Zaid, anak kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Usama berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memintakan kebebasan bagi wanita itu. Mendengar permintaan Usama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah warnanya, lalu beliau bersabda, "Sanggupkah kamu membela seseorang dari hukum yang telah ditetapkan Allah?" Jawab Usama, "Mohonkanlah aku ampun kepada Allah ya Rasulullah." Setelah malam tiba, beliau berpidato. Mula-mula beliau memuji Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mengalami kehancuran. Karena apabila orang-orang besar yang mencuri, mereka diamkan saja. Dan apabila yang mencuri itu rakyat biasa, mereka tegakkan hukum. Sesungguhnya aku demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Andai kata Fatimah binti Muhammad yang mencuri, sungguh kupotong tangannya." Kemudian beliau perintahkan supaya wanita yang mencuri itu dipotong tangannya. Maka dilaksanakanlah hukuman itu. Ini dia Ibu. Inilah Rasul. Sederhananya gini. Baru terjadi Fatu Mekah. Orang-orang kafir Quraisy baru masuk Islam. Belum lama. Rasul masih di Mekah. Dan Rasul mengumumkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Khamr haram, sampaikan. Yang berat-berat langsung jebret. Mencuri haram, yang mencuri potong tangan, sampaikan. Berzina dirajam sampai mati, dicambuk 100 kali, nggak boleh dia, sampaikan. Semua hukum-hukum yang haram disampaikan. Yang pokok-pokok. Babi haram, sampaikan. Jual beli patung haram, semua disampaikan. Disampaikan. Bangkai haram, disampaikan. Khomer haram, disampaikan. Apa yang terjadi? Ada seorang wanita bangsawan nyuri. Kira-kira bangsawan itu kaya raya atau cuman kaya? Kaya raya, Bapak Ibu. Kok mencuri? Seorang wanita, anak bangsawan kaya raya kok mencuri? Hayo. Apa namanya ini? Zaman sekarang diberi nama penyakit apa itu? Orang kaya punya harta mencuri? Kleptomania katanya. Hobi mencuri. Itu penyakit, betul, tapi salahnya dia. Kenapa nyuri? Mau penyakit mau bukan, dia tetap saja mencuri. Pernah ada kasus di negara kita, kalau nggak salah tidak lama yang lalu, ada seorang jamaah bertanya kepada saya, "Ustadz, apa hukumnya ada orang mencuri katanya apa ya, barang atau minyak, kue atau apalah di sebuah swalayan." Kemudian ketahuan, lalu diviralkan di video, lalu diancam oleh pengacara, kemudian akhirnya timbul keributan. Padahal dia istrinya orang kaya, pakai mobil BMW, tapi masih nyuri. Kalau terjadi dalam Islam, betul-betul dia mencuri, sudah sampai nisab, potong tangan, gak ada lain. Dia salah. Dia malah nuntut, ya itulah dunia kita. Maka apa yang terjadi? Wanita bangsawan cantik jelita, punya penyakit kebiasaan mencuri, dan dia betul-betul mencuri, kedapatan mencuri. Nah, si wanita bangsawan itu, yang cantik jelita masih gadis lagi, orang tuanya kebingungan, ini kalau sampai Rasul dengar pasti dipotong tangannya ini. Kalau sampai orang yang dicuri melapor kepada Rasul pasti dipotong tangannya, maka dia curi star. Ayo kasakusuk, siapa yang bisa minta sama Rasul supaya nanti dibebaskan, jangan dipotong tangan, mau ditebus dengan apapun dibayar. Mungkin nyurinya seharga 2 juta, kasih 1 miliar dibayar. Yang penting jangan dipotong tangan. Kira-kira seperti itu. Maka dicari orang yang paling dicintai Rasul. Oh, ketemu, namanya Usama bin Zaid. Siapa dia? Anaknya Zaid bin Haris. Yaitu anak kesayangan Rasul yang dimaksud. Anak dari anak angkat Rasul yang paling disayang. Zaid bin Haris. Punya anak namanya Usama bin Zaid. Sangat disayangi oleh Rasul. Subhanallah. Seorang pria yang tampan, yang berwarna putih bersih. Dan sangat pandai dalam urusan agama. Yang pernah diutus oleh Rasul menjadi komandan perang. Padahal anak masih muda. Dan punya keberanian luar biasa. Akhirnya dibujuk. Ya Usama, tolong dong minta kebebasan kepada Rasul. Supaya Rasul membebaskan anaknya jangan sampai dipotong tangan. Sebelum Rasul tahu duluan. Tolong diam-diam minta kebebasan.
Datang Usamah nurut. Padahal Usamah tahu ini hukum Allah. Tapi nurut akibat bujukan orang-orang bangsawan tadi. Dengan harapan apa? Kasihanlah dia baru masuk Islam. Seorang wanita lagi, masih gadis lagi. Anak bangsawan lagi. Kan malu kalau dipotong tangannya. Maka Usamah dengan niat baik, tapi sesungguhnya tidak baik di hadapan Allah. Akhirnya kemudian datang kepada Rasul, ya Rasulullah, seseorang minta kebebasan supaya anaknya jangan dipotong tangannya. Seorang anak bangsawan, seorang wanita bangsawan mencuri, minta kebebasan jangan ada potong tangannya. Mendengar kata-kata itu Rasul nggak jawab apa-apa. Langsung Rasulullah warnanya, mukanya berubah warnanya. Rasul cuma mengatakan satu kalimat. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Hai Usamah, sanggupkah kamu membela seseorang dari hukum yang telah ditetapkan Allah? Tuh marahnya Rasul. Nggak ada kata-kata mencaci maki keras, tapi mengingatkan tentang hukum Allah. Mendengar kata-kata Rasul, Usamah gemetar. Maka Usamah cuma berkata, Astaghfirli ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, mohonkan aku ampunan kepada Allah. Nyesel banget Usamah minta izin sama Rasul. Kenapa? Salah Usamah, udah tahu hukum Allah kok minta diizinkan. Harusnya jangan nurut, terserah Anda, bicara sendiri. Maka saat itulah Rasulullah kemudian langsung naik ke atas mimbar, berdiri. Itulah tadi yang disilkan di Bulughul Maram, telah dipotong hadisnya. Tidak diriwayatkan secara utuh. Pantas karena Bulughul Maram kitab yang singkat. Muslim diriwayatkan secara lengkap. Begini dia sejarahnya. Dan yang tadi kita baca dalam kitab Al-Kabair, halaman 183, di mana Rasul mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sariqat laqata'tu yadahu." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Ini akibatnya. Naik ke atas mimbar, beliau berpidato, dikumpulkan orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, semua orang-orang yang tadi mencuri dan sudah keluarganya dikumpulkan. Amma ba'du. Setelah menyanjung Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian dia mengatakan, demi Allah, di mana dahulu banyak umat terdahulu hancur, binasa. Kenapa? Karena berlaku curang. Kalau ada para pembesar petinggi yang mencuri, gampang, bebas. Rakyat nyuri, hukum. Coba lihat sekarang. Wih, susahnya menghukum para koruptor. Yang lari, yang sembunyi, yang dibebaskan. Alah, macam-macam alibi, kecuali jelas-jelas ketangkap KPK. Yang nggak terangkap susah, beneran. Dan nyata kalau toh diadili di medan, di persidangan, belum tentu dijebloskan, bisa menang. Coba rakyat kecil nyuri singkong, nyuri kopi, nyuri sekedar beras, padi, nyuri ini, ya Allah, kayak apa hukumannya? Berapa banyak kasus kan? Nenek-nenek nyuri kopi. Sebetulnya memang nyuri kopi, tapi hanya sekedar hidup. Salah tetap si nenek. Tapi tetap dihukum kan? Sekian mah. Sampai akhirnya hakim sendiri nangis, minta kepada ini, tolonglah, dihukumnya pidana aja deh. Jangan dihukum, perdata aja deh, jangan pidana, jangan dihukum. Yaitu bayar denda aja. Akhirnya terkumpul, dibayarkan kepada si ini petugas pabriknya juga tetap aja nuntut hukum. Apa katanya? Untuk efek jerah, itulah nyata telah terjadi zaman sekarang di negara kita yang kita cintai. Itulah akibatnya binasa suatu negeri, binasa para pembesarnya yang nggak menegakkan hukum Allah. Maka demi Allah Nabi Muhammad mengatakan, andai kata putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, Fatimah ketika itu mendengar apa yang dikatakan bapaknya, aku potong tangannya. Tidak ada kata lain. Kata Rasulullah, potong tangan wanita itu. Nggak pandang bulu, Pak. Apakah karena penyakit kleptomania? Apakah karena kebutuhan? Tidak. Yang penting mencuri sudah sampai batasan nisab. Kapan seseorang mencuri tidak dianggap sampai batasan nisab dan boleh orang itu mencuri itu kemudian dimaafkan?
ada beberapa kasus yang boleh dimaafkan, yaitu mencuri memang kebutuhan, dan kebutuhan itu bukan karena dia keinginan. Sebagai contoh, ketika terjadi di zaman Rasulullah SAW, orang nyuri kurma di pohon. Kira-kira apa? Untuk diapain itu? Nah, lihat hadisnya. 1262. Bulughul Maram di PDF 1277. Dari Abdullah bin Amr bin Ash dari Rasulullah SAW bahwasanya ia ditanya dari hal kurma yang tergantung, maka sabdanya, orang yang berkeperluan jika mengambilnya dengan mulutnya, tetapi tidak buat diponjot, maka tidak apa-apa hukuman atasnya, dan barang siapa bawa keluar sebagian daripadanya, maka wajib ia mengganti dan wajib disiksa. Dan barang siapa bawa keluar sebagian daripadanya, sesudah ditaruh di tempat penjemuran dan sampai seharga 1 perisai, maka wajib atasnya hukum potong. Coba lihat, mohon maaf, buku yang di PDF, Bu, bukan Muslim, PDF 1279. 1279. PDF Bulughul Maram 1279. Tadi telah dibaca di Bulughul Maram yang biasa dipakai 1262. Coba perhatikan kisah ini. Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa pertanyaannya, yaitu pertanyaan tentang ada orang mencuri kurma yang tergantung di pohon. Apa jawab Rasulullah SAW? Man asaba bifihi min dhi hajatin ghairu muttakhidin hubnatan fala syai'a alaihi. Kalau dia manjat pohon kurma, dipanjat maksudnya naik, maka tidak apa-apa hukuman atasnya jika sekedar mengambilnya dengan mulutnya. Maksudnya dia lagi lapar, betul-betul lapar. Naik ke atas pohon, lalu makan kurma, lagi nongkrong di atas kurma, berarti nyuri kurma. 1, nggak mungkin sampai senilai 1/4 dinar. 2, berapa sih kemampuan orang makan kurma, nangkring di atas pohon kurma? Ya sekenyang-kenyangnya. Berapa sekenyang-kenyangnya? Saya yakin bagi kita, Bapak Ibu, makan kurma kira-kira ya 5 potong aja kayaknya udah. Apalagi kalau kurma azwa yang begitu gede atau kurma yang yang besar itu, waduh, 3 potong aja udah enak banget kita. Orang Arab bisa sampai 10 lebih. Bisa. Kenapa? Itu makanan pokok mereka. Makan kurma itu enaknya luar biasa. 3 potong, 5 potong, belum ada apa-apanya. Dari sini berarti siapa yang ngambil kurma, nyolong kurma langsung di atas pohon kurma, hanya sekedar untuk dimakan oleh mulutnya dan kenyang, sudah nggak ada hak untuk apa-apa. Nggak boleh dipotong, nggak boleh dipotong tangan, nggak boleh dihukum apa-apa. Tapi barang siapa ketika dia naik kurma, naik pohon kurma, kemudian apa? Dia membawa sebagian. Karena suatu keperluan, dia membawa sebagian. Kemudian apa? Membawa keluar sebagiannya. Misal, setengah so. Maka wajib menggantinya dan dihukum. Barang siapa yang membawa keluar setelah diletakkan di tempat penjemuran hingga mencapai harga perisai, atau berarti harga sudah sampai 3 dirham tadi, wajib dipotong. Jadi ada 3 kategori di sini. Pertama, dia hanya untuk kebutuhan hidup sendiri saat itu. Dah, nggak ada hukum apa-apa. 2, dia ada kebutuhan keluarganya, dia ngambil juga 1 sok, dipakai makan untuk keluarganya. Maka dia wajib mengembalikan yang pernah diambil dan dihukum dengan peringatan. Jangan ulangi lagi.
Karena memang kebutuhan. Dan nilainya tidak sampai 1 sok. Tidak sampai setengah dinar. Tidak sampai seharga perisai 3 dirham. Tapi kalau dia mengambil sengaja, lalu dipakai berjemur, dan sengaja dipakai simpan untuk makan beberapa saat, berarti itu niat benar-benar maling, mencuri. Jika tetap nilainya sudah sampai nisab, kembalikan kurmanya dan tetap dipotong tangannya. Ini hukum Allah. Ini hukum Allah. Wajib ditegakkan. Allahu Akbar. Siapakah yang wajib menegakkan itu? Amir, bukan sembarangan. Contoh, Bapak Ibu, coba ditutup skrinnya, saya mau buat ilustrasi. Misal, kita berada di negara Islam nih. Kita berada di zaman khalifah nih. Ada Khalifah Adil Abu Bakar. Apa yang terjadi kemudian? Pada saat ada orang mencuri harta saya senilai 5 juta. Setelah dicuri, ketangkap oleh saya. Dia ngaku, betul-betul ngaku. Akhirnya dikatakan, nanti saya balikin, Pak. Ya deh, coba saya ingin buktikan. Niat jujur, balikin. Betul, sebulan kemudian dia balikin. Pak, maaf ya Pak, saya sudah mencuri, tolong ya Pak, jangan laporkan ke khalifah ya Pak. Kemudian saya katakan, ya sudah, barang saya ambil, berarti saya maafkan kamu dari kamu mencuri, bertobatlah kepada Allah, saya nggak bawa perkaranya kepada khalifah. Dihukum nggak si A yang mencuri barang saya? Monggo dijawab. Dihukum nggak? Ada yang jawab dihukum. Yang lain, dihukum apa enggak? Tidak. Kenapa ada yang jawab tidak? Enggak. Ada yang jawab enggak. Kenapa enggak? Ada yang jawab lagi, dihukum. Ini jawaban versi para jamaah. Yuk kita lihat versi Rasul. Versi para sahabat. Ingat yang kita uraikan pertama tadi. Kenapa tetap dihukum? Karena si pencuri tetap datang kepada Rasul atas perintah orang yang barangnya telah dicuri dan telah ikhlas. Saya memaafkan, tapi saya nggak tahu, datang sama Rasul sana. Datang sama Rasul, dihukum. Kasus ini pernah terjadi, Safwan bin Umayyah, bahwasanya Nabi bersabda, tatkala menyuruh potong tangan orang mencuri selendang, ada orang nyuri selendang kain, tapi kain yang bagus, kain tenun. Harganya sudah lebih dari 1/4 dinar. Coba kasusnya. 1263. Bulughul Maram, PDF 1280. Dari Safwan bin Umayyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala ia menyuruh potong tangan orang yang mencuri selendangnya, lalu ia mintakan kebebasan baginya. Mengapakah tidak yang demikian itu sebelum engkau dibawa dia kepadaku? Apa maksudnya? Coba Ibu, ada keterangan kalau di kitab Bulughul Maram yang biasa dipakai di Babul Khairat, ada keterangan. Coba Ibu, keterangannya. Di bawahnya tadi persis ada keterangannya. Enggak, kalau di kitab PDF itu nggak pernah pakai keterangan. Tapi kalau yang Ibu pakai biasa, itu pasti ada keterangan. Coba Ibu, tolong baca keterangannya. Iya, hadis tersebut dan lain-lainnya menerangkan bahwa orang yang kecurian boleh ampunkan si pencuri sebelum perkara itu sampai ke hadapan yang berkuasa di dalam negeri. Boleh, halal. Tolong jangan nyuri lagi, aman. Tapi kalau sampai kedapatan mencuri lagi, nggak ada ampun. Jadi di sini kebijakan si orang yang hartanya dicuri. Apakah mau dimaafkan dan ikhlas? Suruh dia tobat betul-betul? Boleh. Itulah maksud surat tadi. Al-Ma'idah ayat ke-39. Suruh dia bertobat dan memperbaiki diri. Allah ampuni. Tapi syaratnya jangan sampai ke tangan penguasa, penegak hukum. Kalau sudah sampai ke tangan Rasul, penegak hukum, nggak ada pandang bulu. Jadi kasusnya sebetulnya
Kalau tadi si wanita bangsawan itu diem, gak usah sampai kepada Rasul. Tapi mereka ketakutan duluan. Akhirnya malah sampai kepada Rasul melalui Usama. Ya marah Rasul. Kalau diem gak diapa-apain oleh Rasul. Semua kasus begitu. Yang berzina diam-diam nggak ngaku, ya nggak bakal dihukum. Yang datang kepada Rasul ngaku baru pasti dihukum, nggak bakal disebarkan. Dan kita sudah bahas tentang dosa zina. Sama dengan mencuri. Maka suatu ketika Sofyan bin Umayyah lapor. Sofyan bin Umayyah itu orang yang masuk Islam pada saat terjadinya Fatu Mekah. Anaknya dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu musuh bebuyutannya Rasul. Yang di saat perang Badar paling benci dengan Rasul. Sampai dendamnya Sofwan bin Umayyah. Karena Umayyah bin Khalaf itu dibunuh oleh sahabatnya Rasul. Di dalam peperangan. Maka luar biasa dendamnya. Tetapi kedua-duanya pada akhirnya masuk Islam. Dan dari sahabat setianya Rasul. Hartanya pun berkorban untuk perjuangan Islam. Meskipun bapaknya terbunuh di medan perang. Jadi kasusnya adalah Sofwan bin Umayyah itu bangsawan kaya raya, punya selendang bagus, harganya selendang itu kain yang biasa dipakai sebagai apa sih? Kalau kita tuh maksudnya orang kita bilang selendang, apa ya orang Arab bilang ya? Yang biasa orang-orang Indonesia beli apa namanya dipakai untuk sorban lah, sorban yang tipis. Wah harganya yang mahal itu luar biasa, bisa sampai 2 juta. Sekarang sudah sampai sekian dolar, sekian dinar. Intinya sudah mencapai dari pada nisab. Nah, Sofwan bin Umayyah ketika itu kecurian selendangnya. Setelah kecurian, si pencuri selendang datang minta maaf. Dimaafkan oleh Sofwan. Lalu dibawa kepada Rasul. Ya Rasul, ini orang nyuri selendang saya. Lalu saya maafkan, bebasin aja ya Rasul. Nah itulah. Sudah saya maafkan, jangan dipotong tangannya deh, kasihan. Baru maka Rasulullah SAW bersabda, "Halla kana dzalika qabla an ta'tiyani bihi." Kenapa kamu tidak maafkan saja sebelum kamu bawa dia kepadaku? Lah udah dibawa kasusnya kepada aku. Jelas dia potong. Ya Al-Quran nyuruh dipotong. Kamu sekarang baru minta maafan. Kalau mau, jangan dibawa kasus itu kepadaku. Jadi, tidak mengapa seorang yang ikhlas barangnya dicuri dan memaafkan, lalu tidak membawa kasus kepada amir, maka kasusnya ditutup, dimusyawarahkan, beres. Islam membolehkan. Halal. Maka jika hukum Islam seperti ini dipakai Bapak Ibu, nggak ada penjara penuh dengan para pencuri, para pencoleng, para penggarong, para perampok. Demi Allah aman, nggak ada. Pada dipotong tangannya, jerak orang-orang seperti itu. Apa yang ada? Hukum sekian bulan, sekian tahun. Di penjara ketemu sama-sama pencuri. Pulang dari penjara, lebih jago nyurinya. Nyuri lagi. Belum lagi para koruptor, para pencuri negara, para pencuri uang negara. Yang bebas berkeliaran di mana-mana. Yang ketangkap, yang nggak ketangkap. Yang terbukti, nggak terbukti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kenapa di negara kita berantakan. Karena nggak pernah mau menggunakan hukum Allah. Satu alibinya, alasannya adalah bukan negara Islam. Terserah Anda. Negara Islam bukan negara Islam, kita orang Islam. Hukum Islam bukan untuk negara Islam, untuk orang Islam. Tapi karena kita berada di negara hukum yang bukan negara Islam, lalu kita orang Islam menegakkan hukum Islam, kitanya nanti yang akan terkena. Maka tidak boleh untuk tidak terjadi kekacauan. Ada orang mencuri barang saya tidak terima dengan curiannya, saya laporkan kepada yang berwajib. Ya silakan urusan mereka, mau diapain, di penjara, dibebaskan silakan. Meskipun saya memaafkan, di sana tetap diproses. Tapi kalau saya maafkan bebas, dah, saya nggak bawa Anda ke pengadilan, saya nggak bawa kepada kepolisian, saya bebaskan, tapi tolong jangan ulangi mencuri Anda. Kedapatan mencuri kembali, nggak bakal ada ampun bagi kamu. Begitu. Nah, inilah, maka subhanallah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Hukum Islam itu begitu luas.
tegas tapi sangat luwes. Bedanya apa? Kalau dibebaskan, ada kemungkinan si pencuri mencuri lagi. Tergantung orangnya. Kalau dihukum, sangat kecil untuk mencuri lagi. Karena tangan sudah tidak ada. Mau dengan apa dia mencuri? Punya tangan kiri, Ustadz. Kalau dia kedapatan mencuri lagi, potong tangannya sini. Dua-duanya kutung. Kedapatan mencuri, kok masih bisa? Mungkin pakai siku. Potong sampai siku. Sampai siku sini. Kedapatan lagi nyuri, siku sini. Nah, sampai kemudian tangan habis. Masih nyuri juga dengan kaki, dengan apa? Bunuh. Karena orang itu berarti tidak punya rasa jera. Seperti itulah Rasul mengatur prosesnya. 1264. PDF 1281. Dari Jabir, ia berkata, ada seorang bawa seorang pencuri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sabdanya, bunuhlah dia. Mereka berkata, hanya ia mencuri ya Rasulullah. Sabdanya, potonglah tangannya. Lalu dipotong. Kemudian dibawa dia kedua kali. Maka sabdanya, bunuhlah dia. Lalu ia sebut seperti dahulu. Kemudian dibawa ketiga kali, lalu ia sebut seperti dahulu. Kemudian dibawa dia keempat kalinya, begitu juga. Kemudian dibawa ia kelima kali, maka sabdanya, bunuhlah dia. Coba orang, kalau sudah mencuri 4 kali, tangannya udah potong semua sampai siku, lalu bisa apa lagi? Loh kok masih nyuri juga? Berarti memang orang itu betul-betul bunuh sudah. Kenapa Rasul dari pertama ngomong, bunuh dia? Rasul sudah diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini ya Rasulullah, orang itu nggak bakal bertobat. Meskipun dipotong tangannya nggak bakal bertobat. Maka Rasul langsung katakan kan, bunuh dia. Maka ya Rasul kan cuma nyuri, kok dibunuh? Yaudah potong tangan. Kedapatan nyuri lagi, potong tangan. Kedapatan nyuri lagi, potong tangan. Padahal selalu sebut bunuh, bunuh, bunuh. Enggak Rasul kan cuma nyuri, potong. Begitu sudah lama kali menyuri, tangannya habis, apalagi yang mau dipotong? Maka Rasul katakan, orang sudah nggak punya tangan apa-apa, nggak punya kerjaan, nanti hidupnya gimana? Tapi orang ini dasar pencuri, pasti akan berusaha gimana caranya mencuri. Bunuh dia. Ini kebijakan Rasul tentu saja. Maka sekarang, apakah para koruptor itu dibunuh? Tergantung, silahkan kebijakan. Kalau di beberapa negara dibunuh betul-betul halal-halal untuk efek jera, karena mencuri bukan milik satu orang, hak rakyat. Kayak apa? Miliaran, bahkan mungkin triliun dan lebih dari itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah saudara sekalian, tentang hukuman mencuri. Dan semua syarahnya kita sudah jelaskan di sini bahwasanya semua itu larangan potongan tangan adalah bagi orang-orang yang mencuri dengan niat yang betul-betul. Dan nilai curiannya sudah lebih dari 1/4 dinar. Beberapa kasus yang saya bacakan sebetulnya urainya disebutkan di sini tanpa ada terjemahan, yaitu di hadis 185, di mana Nabi SAW dan para sahabat untuk pernah memotong tangannya seorang wanita Quraisy yang minta kebijakan dari Usama bin Zaid. Sini disebutkan semuanya, diceritakan. Saya tidak tunjukkan di sini karena langsung saya tunjukkan pada sumbernya, yaitu dekat di kitab Sahih Muslim, yakni nomor hadis 1762 dan 1672 telah dijelaskan secara ringkas dan semuanya itu detail, dan semua hadis-hadis mencuri semua mengarah kepada potong tangan. Bolehnya tidak dipotong tangan jika tidak sampai kasus itu kepada amir dan pada tingkat antara si pencuri dan yang dicuri barangnya saling islah, memaafkan, maka selesai. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, bab tentang dosa besar yang ke-21 yaitu mencuri. Wallahu a'lam. Demikian. Syukron Pak atas penjelasannya. Ini saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau yang mencuri lebih dari 1/4 dinar, seharusnya sudah boleh dipotong tangannya. Siapa yang memotong tangannya Pak Ustadz? Amir,
pemimpin, bukan si pemilik harta, bukan bebas orang. Ada orang nyuri, tangkap, gebukin. Yang gebukin haram, dosa besar, telah berbuat dolim. Mencuri itu hukumannya bukan digebukin, apalagi sampai dibakar, naudzubillah. Enggak. Mencuri itu hukumannya cuma potong tangan dan serahkan, tangkap, serahkan. Orang yang memukul, menggebukin si pencuri, maka dia telah berbuat dosa besar. Apa dosa besarnya dia? Dolim, memukul orang, menyakiti orang. Maka orang itu telah berbuat dosa. Dan si pencuri nanti bisa menuntut di yaumil akhir. Selama yang memukul nggak minta maaf, itulah emosi sesaat dari rakyat kita. Betul tadi sudah berulang-ulang dijelaskan. Kalau sudah lebih 1/4 dinar, pasti dihukum. Silakan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Di rumah orang tua saya ada salah satu ART yang pernah kepergok sama salah satu ART yang sedang akan ambil uang bapak saya. Karena ketahuan, lalu dia nggak jadi ambil. Setelah itu ART yang tahu beritahu bapak saya. Tapi sampai saat ini kami semua tidak pernah tegur ART tersebut. Jadi kami lebih berhati-hati saja. Sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita sebaiknya tegur ART tersebut atau kitanya lebih berhati-hati saja? Ditegur boleh. Lebih berhati-hati bagus. Kenapa? Kepergok mau mencuri. Sepanjang dia belum mencuri, tetap bukan mencuri. Mungkin benar dia mau mencuri. Atau mungkin bukan niat mau mencuri kok, cuman mau iseng lihat. Jangan suuzon. Kalau mau ditanya, silakan interogasi. Salah satu ART yang lain cerita bahwasanya kamu berniat mencuri. Betul? Enggak Pak, siapa bilang? Kata dia, demi Allah saya enggak. Stop, udah. Jangan, oh iya pasti, kamu mungkir. Enggak boleh. Karena enggak ada bukti apa-apa. Yang dinamakan mencuri itu barang sudah di tangan. Contoh, ini tas. Disleting. Di sini ada duit. Ada seseorang, ini tas saya, lagi saya letakkan. Lagi buka tas, set, dibuka, set, tangan baru mau masuk. Nyuri ya? Belum. Saya nggak tahu niatnya apa. Boleh jadi niat mencuri. Sepanjang duitnya belum pindah tangan, dia bukan pencuri, baru niat. Yang dihukum itu adalah yang sudah pindah tangan. Betul-betul diambil duit saya senilai 2 lembar, 2 gepok. Satu gepoknya isinya karena di situ adalah 20-an ribu, satu gepoknya 2 juta. 2 gepok 4 juta. Berarti telah sampai di shop. Sudah diambil, pindah tangan. Set. Nah, yang penting udah di sini, udah masuk sini. Nyuri namanya. Tapi baru dibuka, tangannya baru mau masuk. Nyuri ya kamu? Nggak bisa. Gebukin, potong tangan, tangkap. Jangan, kita nggak tahu di mana. Ngapain kamu? Nyuri? Enggak, saya nggak nyuri. Saya cuma melihat duitnya bagus banget. Ya sudah, itu yang kita pakai persaksiannya. Urusan niatnya dia dengan Allah. Karena dia baru niat. Sebelum berbuat, dia nggak ditulis oleh Allah kejahatan. Jadi jangan sembarangan pula kita seperti itu. Kapan dikatakan mencuri? Dikatakan mencuri itu adalah ketika telah berpindah tangan barang kita kepada orang yang benar nyuri. Tadi korma udah masuk mulut tuh nyuri namanya. Udah dipambel, diambil, dibawa nyuri namanya. Tapi kalau berniat buka lemari, baru kletek, ada asisten yang lain mengatakan, mau nyuri barang Tuhan. Lu mau nyuri ya? Nggak jadi. Tuhan, dia mau nyuri. Nggak boleh Anda ngomong begitu. Suuzon Anda. Boleh jadi memang mau nyuri, boleh jadi mau sembunyi-sembunyi, mau lihat sesuatu, atau baru punya niat nanti yang akan datang. Jadi tidak boleh Anda menuduh sembarangan. Yang namanya mencuri,
sudah mengambil barang orang dan barang itu sudah terambil dan berada di tangan. Itu namanya mencuri. Demikian. Ya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak Ustadz, apakah seorang anak yang menggunakan kartu debit orang tuanya tanpa izin untuk membeli aplikasi game online atau pembelian apapun, itu bisa dikatakan telah mencuri? Apakah anak tersebut wajib mengembalikan uang yang telah diambil? Mohon nasihatnya. Urusan anak orang tua dan orang tua anak ini urusan yang berbeda. Orang tua mengambil harta anak sama sekali tidak ada mencuri. Karena harta anak adalah milik orang tua. Halal. Apalagi kalau anaknya itu bakhil, orang tuanya butuh, ambil. Halal, thayyib. Anak itu berdosa. Orang tuanya kok nggak diperhatikan. Sampai orang tuanya ngambil harta anaknya. Maka orang tua ngambil harta anaknya bukan mencuri, tapi mengambil haknya. Nah, si anak mengambil harta orang tua tidak dikatakan mencuri. Kalau si orang tua bakhil, itu untuk haknya. Tapi hak-hak yang patut. Anak ngambil duit 200.000 untuk membelikan game online. Game online itu sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang mubah, sesuatu yang bisa haram kalau digunakan berlebihan. Apalagi disampaikan game online itu dengan pertandingan, harus dengan bayar, yang kalah harus bayar dengan taruhan dan seterusnya. Itu akhirnya mausir, haram. Maka ngambil uangnya tetap tidak mencuri, tapi dia telah berdosa mengambil hak orang tua dan tidak bisa katakan mencuri. Anak tidak bisa dikatakan mencuri harta orang tua tidak bisa dikatakan mencuri harta anak. Karena anak itu kewajiban orang tua memberikan kecukupan. Nah, ketika anak dia mengambil harta untuk kebutuhan seperti itu, tegur dengan baik. Lain kali nggak boleh ya nak ya. Allah marah loh. Kamu sama saja mencuri harta ayah. Ya habis minta nggak dikasih. Kamu kan mintanya untuk itu. Kalau selain itu ayah kasih kok. Kecuali minta uang kuliah, minta uang untuk transport, minta uang untuk kebutuhan kuliah, ada uang ujian, 2 juta belum dibayar juga, lihat di dompetnya bapak puluhan jutanya banyak, ambil aja 2 juta, tambahin 500.000 untuk kebutuhan, halal. Memang bapak wajib memenuhi kebutuhan si anak, tapi tentu bukan harus dengan cara seperti itu si anak, tetap alangkah baiknya minta izin. Seperti itulah hubungan antara anak dan orang tua. Demikian, wallahu a'lam. Termasuk juga antara hubungan suami dan istri. Tidak dikatakan si istri pencuri kalau mengambil harta suami. Tidak dikatakan. Coba lihat hadisnya. Di Sahih Muslim nomor hadis 1695. Terdapat pula di kitab Bulughul Maram 1168. Yang di PDF hadis nomor 1181. Silakan yang mana yang dibuka. Itu satu hadis, sama saja. Kisahnya adalah ketika seorang wanita bernama Hindun binti Uqbah, istri dari sahabat Abu Sufyan, mertuanya Rasul. Ayah daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah istrinya Rasul. Mencuri harta suaminya. Apa yang terjadi? Monggo silakan dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu katanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang bakhil. Dia tidak pernah memberi nafkah dan mencukupi bagi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila kuambil hartanya tanpa setahunya. Berdosakah aku berbuat seperti itu?" Jawab Rasulullah SAW, "Boleh kamu ambil sekedar perlu untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Seperti itu. Sama, suami juga mengambil harta istri, karena harta istri ketika sudah menikah, berarti sama saja milik suami. Maka tidak mengapa, sekedar untuk kebutuhan yang cukup. Tidak mengapa. Inilah ajaran Islam. Betapa indah ajaran Islam. Ada yang dikatakan mencuri, ada yang dikatakan memang ini wajar. Kenapa? Ada kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi si penunai tidak enggan menunaikan dengan adil. Maka terjadilah mengambil barangnya, hartanya, tidak dikatakan mencuri. Demikian, wallahu a'lam.
Pertanyaan berikutnya, untuk potong tangan yang mana dipotong ya Ustadz? Tangan kanan. Selalu yang mencuri bagian tangan kanan. Lihat orang itu, kanan atau kidal. Kalau yang aktif kanan dan mencuri tangan kanan, si tangan kanan yang curi. Kalau kidal, relatifnya biasanya mencuri tangan kiri. Kalau dia kidal, yang aktif kiri, kiri. Tapi rata-rata orang kan kanan, sangat jarang orang yang kidal. Kalau ternyata dua-duanya, ternyata mengulangi lagi kiri. Jadi buntung dua-duanya nih. Ini sampai pergelangan dulu, lalu ini sampai pergelangan, lalu ini sampai siku. Kalau sudah agak berat, bisa langsung sampai di sini. Maka dahulu di Mekah, di Madinah, sebelum teratur, dijaga, belum terlalu ketat, sekarang sudah lumayan ketat. Apalagi setelah pandemi ini, saya rasa lebih ketat lagi. Itu di sana, di sepanjang keluar Mekah, Madinah, dulu sebelum teratur ada hotel, yang duduk di depannya masjid, yang di halaman, yang tangannya dibuka, dipamerkan, lalu minta sodako, bahkan yang tetap aja ada gerayang-gerayang mengambil sembilan secara paksa, itu banyak sekali. Sekarang alhamdulillah sudah lebih tertib, sudah hampir nggak kita ketemu. Kecuali kalau masih ngumpet-ngumpet, nanti begitu ada askar, ada keamanan, jadi lari sembunyi. Seperti itulah kucing-kucingan sama di negara kita. Para peminta-minta juga kucing-kucingan dengan petugas. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Selanjutnya, Pak Ustadz, bagaimana seandainya menggunakan fasilitas kantor yang bukan untuk urusan kantor? Apa termasuk mencuri? Misal ngeprint sesuatu berlembar-lembar menggunakan fasilitas printer kantor, padahal bukan untuk urusan kantor. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Yang seperti itu tidak dalam kategori mencuri. Tapi hulu. Hulu itu adalah korupsi. Mengambil sesuatu, mentang-mentang dia berada di sana, yang bukan haknya. Korupsi. Apakah sama dengan mencuri? Lihat nilainya. Lihat nilainya. Karena itu sekali mencuri, nggak mungkin ada orang yang paling katakanlah ngeprint berapa lembar, berapa nilainya. Nggak bakal sampai nisab. Tapi tetap itu bagian dari perbuatan buruk. Sama, hampir sama dengan mencuri. Mencuri secara halus. Yang bukan haknya, hanya untuk kepentingan pribadi. Alangkah baiknya, jangan sampai Anda berbuat demikian. Karena itu korupsi milik kantor. Boleh jadi nanti ada yang lain tahu iri. Bagaimana caranya supaya tidak ini? Anda bicara baik-baik sama perusahaan. Kalau memang diizinkan, Pak, saya kadang-kadang butuh untuk ini, boleh saya numpang ngeprint dan minta tinta dan berapa lembar kamu ngeprint? Paling banyak 10 lembar, Pak. Oh, sudah, pakai aja. Tapi kalau mau pakai apa-apa, kamu izin dulu. Wajib izin. Kalau diizinkan, ya. Kalau tidak, jangan pernah dipakai. Karena saya rasa perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan ini kadang-kadang ya secara tidak langsung membolehkan, asal masih dalam batas-batas wajar. Sekedar 2 lembar, 3 lembar, insya Allah diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian fasilitas kantor, punya motor, punya mobil. Transport ke rumah, ke kantor, sekaligus termasuk yang di-buffer dengan uang bensin dan seterusnya. Kalau kebijakannya begitu, pakai sekedar kantor, rumah. Tapi jangan dipakai jalan-jalan dengan keluarga. Kalau dipakai izin perusahaan, ini perusahaan mengatakan apa? Ini rumah kendaraan dinas. Kalau kendaraan dinas berarti rawat, ini milik dinas, hanya dipakai untuk dinas. Pak, bolehkah kalau saya liburan pergi dengan istri, dengan suami, dengan keluarga jalan-jalan pakai mobil ini? Silakan, nggak apa-apa. Yang penting dirawat. Berarti Anda rawat, tapi jangan dibebankan kepada kantor. Bensinnya diisi, dirawat mobilnya, dicuci dan seterusnya. Nggak masalah. Setelah dapat izin. Karena ada kan karyawan tertentu yang memang dibekali itu kan. Nih, kamu punya mobil. Berarti jelas ini fasilitas. Maka kalau fasilitas itu namanya fasilitas ya kantor. Para pegawai negeri dapat fasilitas mobil. Hei para pegawai negeri, itu urusan kantor. Jangan Anda mudik pulang kampung pakai kemana-mana. Kadang-kadang urusan pribadi ada, lalu kasbonya, kemudian isi bensinnya, rembos ke kantor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mungkin yang kantor bolehkan antara apa? Transport dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, itu dirembos bensinnya boleh. Tugas ada tol, bayar tol, tolnya dirembos boleh. Nah ini urusan pulang kampung, urusan dengan saudara, tiba-tiba dirembos bensinnya, tiba-tiba dirembos pula tolnya. Dari mana Anda? Itu adalah kepentingan pribadi. Kalau memang demikian, ngomong sama atasan. Ya nggak apa-apa, tunggu. Atasannya ngomong lagi sama atasan. Ini milik negara, ini bukan milik atasan. Atasan juga dibayar oleh negara. Maka nggak boleh sembarangan. Wahai para pegawai negeri yang memiliki fasilitas. Apakah betul dengan adanya fasilitas mobil boleh dipakai sebebas-bebasnya dan boleh diambil hartanya untuk transport untuk semuanya dari kantor? Saya yakin sepakat semuanya tidak. Kecuali boleh dipakainya silakan, tapi dirawat dan semua bensin dan seterusnya nggak boleh dirembos. Kalau sampai dirembos, aduh subhanallah. Tapi ini kenyataan banyak korupsi kecil-kecilan. Mumpung dapat, ya mumpung. Subhanallah. Demikian wallahu a'lam. Berikutnya, izin bertanya Pak Ustadz, apa upaya kita kalau pencuri dibiarkan, sementara sudah dinyatakan binasa suatu negeri tidak menegakkan hukum Allah? Ya pastinya upaya kita sebagai seorang muslim ya berusaha. Tapi kan kita bukan pembuat undang-undang, ya kita laporkan. Lah pembuat undang-undangnya banyak partai-partai yang tidak setuju. Hanya segelintir partai-partai yang betul-betul mengusung Islam yang mati-matian membela hukum Islam, tapi tetap ditolak. Wong suaranya cuma minoritas kok. Bagaimana dengan kita? Sekurang-kurangnya doa. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Dan jangan pernah kita melanggar aturan agar tidak sampai terbebani hukum Allah. Urusan para pejabat, pemerintah, pembuat hukum, itu urusannya mereka. Nanti tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Tapi ada salah satu sebab kenapa suatu negara nggak pernah berhenti dari suatu musibah, apapun bentuk musibahnya. Salah satunya adalah mengabaikan hukum Allah. Salah satu dosanya adalah mengabaikan hukum Allah. Tidak menggunakan hukum dengan hukum Allah. Itu penyebabnya. Coba buka surat 5, Al-Ma'idah, ayat 49. Tegas sekali di ayat itu Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah. Apapun hukum, Allah sudah turunkan dalam Al-Quran. Jangan buat hukum manusia, tetapkan hukum Allah. Wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang menolak hukum Allah. Jangan kamu ikutan. Tolak oleh kamu. Tapi kamu tetap kalah. Maka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Bukan berarti kalah mengakui hadat. Tidak, saya tidak menerima hukum. Tapi karena kalah suara, saya tetap dengan hukum Allah. Anda tetapkan hukum, bukan hukum Allah. Silakan. Silakan. Berhati-hati kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa dari hukum-hukum yang telah Allah turunkan kepada kamu. Hati-hati. Gimana ketika orang-orang yang mampu membuat hukum malah berpaling dari hukum Allah? Lalu ditegakkan hukum yang tidak sesuai hukum Allah. Berarti dia akan berpaling. Fa'in tawallau. Maka jika kamu tetap mengingkari, berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullah, sesungguhnya Allah berkehendak, ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, akan tetap menghendaki menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Apa dosanya? Nggak menggunakan hukum Allah. Wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Maka sungguh kebanyakan manusia fasik. Maka Allah kritik di ayat ke-50-nya. Ketika manusia tetap menggunakan hukum yang buatan manusia. Apa hukum jahiliyah? Ya bahun, hai manusia yang tidak mau menggunakan hukum Allah.
Apa hukum jahiliyah yang kamu kehendaki, yang mereka kehendaki, yang negara kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukman. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Nah, pertanyaan ini silahkan dijawab. Wahai para pembuat hukum di negara kita, para anggota dewan, para pejabat, para pembesar, demi Allah Anda sekalian kelak bertanggung jawab di hadapan Allah berkaitan dengan pelaksanaan hukum. Beratnya luar biasa. Demi Allah, para pejabat itu berat luar biasa. Kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan penuh penyesalan dan penuh penyesalan. Tapi itulah manusia, rakus tetap ingin menjabat meskipun tidak mau menggunakan hukum Allah. Wallahu a'lam, demikian. Ini pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Adakah ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan mencuri dan potong tangan? Kalau tidak ada, berarti surat 5 ayat 38 itu sangat pasti. Beda dengan perihal minuman keras ya Ustadz. Surat mencuri itu, hukuman mencuri itu cuma satu. 5 ayat 38, 39. Hanya itu. Tidak ada yang lain dan sudah pasti tegas. Terus tadi pertanyaan berbeda dengan apa? Berbeda dengan minuman keras. Oh, kalau minum khamr itu ada larangan berangsur-angsur. Al-Baqarah 219 masih boleh, ada manfaatnya. An-Nisa ayat 43 boleh, asal kalau lagi mabuk jangan sholat, nanti akalmu nggak hilang, bacanya ngawur. Masih diperbolehkan di situ. Tapi begitu turun surat 5 ayat yang ke-90, nah itu nggak ada tawar-menawar. Haram mutlak. Tapi tidak ada hukumannya di dalam Al-Quran, dipotong, dicambuk. Rasul yang menetapkan hukum cambuk bagi siapa? Orang yang minum khamr, berapa kali cambukan? Awalnya 40 kali cambukan. Tapi di zaman Abu Bakar, apalagi di zaman Umar, makin banyak orang Islam yang suka mabuk-mabukan, akhirnya cambukan itu dinaikkan menjadi 2 kali lipat, 80 kali cambukan. Demikian wallahu a'lam. Ya. Bismillah, Ustadz, ART saya pernah mencuri perhiasan saya. Sewaktu ditanya, tidak mengaku. Tapi setelah diancam akan disumpah pocong, baru ketakutan dan mengaku. Apakah menakuti dengan sumpah pocong diperbolehkan? Itulah cara manusia menakut-nakuti. Tapi tujuannya baik, tapi caranya kurang baik. Sumpah pocong, nggak ada. Orang yang melakukan sumpah pocong itu nggak boleh. Haram. Sumpah itu kepada Allah. Kenapa mesti pakai si pocong? Sumpah pocong berarti demi pocong. Nggak boleh. Sumpah itu demi Allah. Nggak usah cuma nakut-nakutin. Tujuan baik tapi cara Anda salah. Lalu bagaimana dong supaya tidak sumpah pocong? Ada, mubahalah namanya. Tapi untuk kasus mencuri ngapain pakai mubahalah? Gini aja, ngapain disumpah pocong? Betul, kamu mau bersumpah demi Allah nggak nyuri. Kalau sampai kamu bersumpah demi Allah nggak menyuri, setelah itu saya akan laporkan ke polisi, biar polisi yang menyelidiki kamu. Kalau sampai ketahuan, kamu dipenjara. Itu kan lebih takut lagi. Jelas itu, sumpah dengan nama Allah, kemudian dia akan dibawa ke polisi, akan diselidik. Karena saya nggak bisa menyelidiki. Kalau polisi bisa menyelidiki, mungkin akan diperiksa semuanya. Kamu bisa ngeles sama saya, tapi polisi lebih pandai daripada saya untuk menyelidik. Mau kamu berurusan sama polisi? Ayo saya laporkan. Atau kamu mendingan jujur, saya maafkan. Iya, jujur. Itu lebih baik. Anda nggak berbuat kesirikan. Sumpah pocong itu bagian dari kesirikan. Kenapa sumpah membawa makhluk? Itulah manusia. Itu cuma ada di Indonesia, direkayasa, biar kayaknya serem gitu. Dan nggak boleh, sumpah itu hanya dengan nama Allah, bukan dengan nama pocong si pocong itu. Nggak ada. Cuman rekayasa di negara kita itu juga
Ada tahun berapa tuh mulai ada tuh, tahun 90-an kalau nggak salah, ketika mulai rame orang-orang yang suka saling menuduh tapi tidak mau ngaku, akhirnya begini, sumpah pocong lah berlaku, rame jadinya. Itulah manusia, nggak benar, tidak boleh kita mengadakan sumpah pocong seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau seorang anak yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga tapi tidak bekerja, mengambil uang orang tuanya, bagaimana Ustadz? Sama kasusnya seperti pertanyaan tadi, anak mengambil harta orang tua untuk membeli game dan seterusnya. Sama saja, si anak tidak sampai dikatakan golong mencuri. Cuman pasti ini akibat orang tuanya. Kok anaknya bisa sampai tidak bekerja? Pasti orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Atau mungkin sudah mendidik dengan baik, tapi karakter anaknya malas. Mungkin si orang tua tidak memberikan support dengan baik. Akhirnya seperti anak. Atau mungkin waktu kecilnya terlalu dimanjakan. Ya, akhirnya orang tua tetap memberikan santunan kepada anak. Kok tidak? Anaknya kemudian mengambil. Ya bagaimana lagi? Tetap anak itu menjadi kewajibannya. Tapi kan sudah nikah. Ya tapi nggak mampu, bagaimana lagi? Apa orang tua membiarkan? Yang membiarkan akhirnya apa? Si anak berlaku curang. Tetap dia tidak berlaku hukum mencuri, tapi tetap dosa perbuatannya itu. Bukan berarti boleh ya. Jadi anak nyuri harta orang tuanya itu tidak dikategorikan hukuman mencuri. Kecuali anak nyuri harta orang lain. Mencuri, orang tuanya potong tangan kalau di penguasa. Ya, kayak Nabi Muhammad tadi. Demi Allah, jika Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Bukan mencuri hartanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak punya harta yang untuk dicuri. Mencuri harta orang lain. Jadi anak mencuri harta orang tua tidak bisa dikategorikan mencuri seperti hukum pencurian, tetapi tetap itu dinamakan mencuri dan haram, dosa besar. Kedua-duanya ditanya, orang tuanya ditanya, kok sampai anaknya mencuri harta Anda? Anak ditanya, kenapa kamu mencuri harta orang tua Anda? Apa Anda tidak dididik? Anda tidak mau berusaha? Apa Anda tidak diajarkan? Dan seterusnya, maka antara anak dan orang tua itu tetap ditanya oleh Allah nanti. Demikian Wallahu a'lam. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana solusinya barang yang dicuri sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu? Ya sudah, bagaimana jika diikhlaskan? Yang mencuri telah mengakui dan sudah tidak ada apa-apa, ya tadi seperti hadis yang disampaikan. Sudah nggak ada barang curiannya, tapi si pencuri memaafkan. Kemudian apa si pencuri? Dimaafkan. Lalu yang dicuri barangnya kemudian memaafkan. Ikhlas, nggak usah dibalikin lagi. Tapi kan bicara, coba ketemu Rasul sana. Kan kamu mencuri, saya maafkan. Coba, saya nggak tahu bagaimana nanti urusannya di depan Rasul. Tetap kan di depan Rasul tetap harus dipotong. Sementara hadis berikutnya dari Umayyah bin Khalaf, bagaimana? Yang nyuri selendang. Udah dimaafkan, udah beres. Tapi dibawa ke Rasul, ya Rasul, dia nyuri selendang saya, udah saya maafkan nih. Bebasin aja ya. Lah, kenapa kamu nggak bebasin sebelum dia bawa ke saya? Kalau mau dibebasin ya jangan usah dibawa ke saya, kata Rasulullah. Kalau sudah dibawa ke saya, ya pasti saya tegakkan hukum Islam. Jadi nggak ada masalah, mau dicuri bertahun-tahun, mau dicuri hari ini, kemarin, yang akan datang 10 tahun yang lalu, sepanjang dia mencuri dan telah mengaku pencuriannya, maka antara yang dicuri dengan yang mencuri sudah islah dan berdamai, nggak usah dibawa ke urusan ranah daripada penegak hukum, maka nggak ada hukum. Sudah bebas, suruh tobat dengan taubatan nasuha. Demikian, wallahu a'lam. Masih bisa berapa pertanyaan lagi, Pak? Dua atau tiga pertanyaan lagi, Ibu, boleh? Ya, baik, Pak. Izin bertanya, apakah fasilitas di hotel seperti pulpen, sandal, sabun yang disediakan untuk tamu boleh dibawa pulang? Apakah hal itu halal atau haram jika fasilitas itu untuk tamu dibawa pulang? Ini kemudian, jika saya bekerja di penerbangan dan bertanggung jawab dalam hal makan dan minum untuk penumpang, lalu setelah penerbangan selesai dan hak-hak penumpang sudah diberikan semuanya sesuai kebutuhan para penumpang, apakah jika saya bawa makanan dan minuman yang tersisa dalam penerbangan boleh saya bawa pulang, halal atau haram hukumnya? Baik. Kasus ini
Karena saya pernah ditanya, saya tidak berani menjawab. Akhirnya pernah suatu ketika saya ke hotel. Pasti disediakan handuk, sikat gigi, sabun, kaos kaki, terus ada namanya sendal, dan macam-macam fasilitas hotel. Pada saat itu saya tidak bertanya kepada room service, kepada bellboy, kepada apa namanya petugas itu namanya pelayan hotel, apa namanya? Saya tanya langsung ke manajer. Pada saat saya ke apa namanya resepsionis, setelah lagi mau check in, ya housekeeping. Kemudian setelah itu saya tanya, manajernya ada nggak? Oh ada Pak, itu di sana kalau Bapak mau ketemu ada Pak. Saya boleh bicara sebentar? Boleh. Maaf Pak, ini saya terus terang saya tidak berani mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Saya penasaran aja Pak. Kan setiap saya nginep di hotel dimanapun, termasuk saya beberapa kali nginep di hotel Bapak ini, kadang-kadang ada sendal, kemudian ada, kadang-kadang dikasih bantal lucu, ada bantal lucu di sana. Kemudian ada sabun, sikat gigi, dan semuanya kan sudah komplit di sana, Pak, handuk. Memang ada Pak di antara barang-barang itu yang boleh kami bawa. Oh ada Pak, boleh Pak. Justru kami sediakan itu sengaja biar dibawa. Loh kok gitu sih Pak? Iya, itu salah satu iklan kami. Sendal, boleh dibawa. Maka Bapak lihat, kalau sendal-sendal di hotel itu ada nama hotelnya. Bawa aja Pak, pakai Pak. Sehingga apa? Boleh jadi Bapak kan dipakai di rumah. Nanti ada saudara Bapak, oh nginep di hotel anu, nana di mana. Kan iklan berjalan Pak. Sabun-sabun yang kotaknya bagus, kan bisa ditaruh juga. Bapak mau pakai, bawa silakan. Atau mau dipajang, silakan. Oh itu jadi boleh Pak halal? Boleh. Ada bantal lucu kan? Oh enggak boleh Pak, itu hanya pelengkap di mana untuk keindahan di tempat tidur ada bantal. Handuk nggak boleh Pak, towel itu akan direk kembali. Jadi yang boleh itu hanya sendal, kemudian ya pernik-pernik tadilah untuk peralatan mandi dan seterusnya. Selain itu berarti nggak boleh Pak? Enggak. Peralatan sekecil apapun, sendok garpu, nggak boleh. Ada pensil di sana Pak? Ya pensil sih setungguhnya mubah-mubah aja. Diambil silakan, enggak juga silakan. Buat apa juga sih pensil itu? Kertas lembaran silakan memang disediakan. Plastik-plastik yang dipakai untuk pakaian kotor disediakan. Di bawah silakan, enggak ya silakan. Oh, berarti jelas. Memang seperti itu cara hotel memasarkan. Ya halal, ambil sana. Tapi aduk tidak boleh, bantal kecil tidak boleh. Kalau nguntit juga ya pasti ada dosa. Sama saja maling namanya. Mencuri namanya. Meskipun barang kecil-kecilan. Jadi sesuatu yang dihalalkan boleh. Tanya, setelah tanya, plong. Oh iya, udah. Kalau gitu pada saat nginep di hotel bawa ya bawa, enggak ya udahlah ngapain bawa juga. Di rumah juga ada. Paling aplikasi di rumah sudah enggak ada, anak-anak juga pada pakai, recek rusak, udah dipakai udah enggak di, ya pergi ke hotel bawa lagi, kadang lucu bentuknya, kadang enggak masalah, cuman senang-senang aja kok. Dan itu ternyata halal. Halal. Bagaimana penerbangan di pesawat? Sama, termasuk penerbangan itu penumpangnya. Di penerbangan itu disediakan kaos kaki. Saya pernah tanya, Mbak, kaos kaki itu kalau dipakai dibuang. Boleh dong dibawa? Boleh, Pak. Tapi kalau ini nih headset dan sebagainya gimana? Dibuang nggak, Pak? Ada model yang disposable. Yang modelnya kecil itu dibuang. Ada model yang memang dia akan dicuci kemudian dipakai lagi. Nah, kalau yang disposable silahkan bawa. Tapi kalau enggak. Bagaimana ada selimut? Oh nggak boleh dibawa Pak. Itu selimut itu nanti akan diolah kembali, dicuci lagi dan seterusnya. Jadi paling hanya itu. Kalau ada peralatan-peralatan, misalkan ada garpu kecil, kadang sendok kecil, gimana? Nggak boleh Pak. Itu adalah milik penerbangan. Tapi saya pernah minta ada penerbangan lucu sendok kecil, saya iseng aja. Pak, ini Anda sebagai apa namanya punya petugas di sini, bolehkah saya minta untuk kenang-kenangan? Oh boleh Pak, kalau cuma satu ambil aja. Halal, sudah diizinkan. Yang lainnya tidak boleh. Bagaimana tentang makanan sekarang? Mau pramugari, mau penumpang, kalau memang pesawat penumpangnya 320, yang naik cuma 300, pastinya si pesawat itu maskapai menyediakan sesuai dengan kapasitas. Kadang-kadang si penumpang belum tentu datang, sementara sudah tersedia. Awak kabin berapa, penumpang berapa, sudah terhitung. Tiba-tiba setelah selesai flight, ada sisa. Saya pernah mendapati kawan yang
berani meminta. Kalau saya cukup satu aja kadang nggak habis. Ternyata kurang bagi dia. Dia datang lagi, Mbak masih punya sisa makanan? Oh ada. Minta boleh nggak? Boleh. Mau berapa? Satu aja Mbak, kawan saya nggak mau. Maka dia minta satu, makan lagi satu. Mau dikasih dua nggak apa-apa. Berarti telah disetujui. Karena apa memang? Itu sudah komplimen untuk penumpang. Nah ternyata penumpang sudah semuanya, pramugari sudah semuanya, ada sisa, kemudian pramugari bawa pulang. Tanya saja sama maskapai, kalau ada sisa kemudian ini boleh dibawa pulang apa enggak? Pasti ngomong boleh. Kalau nggak dibawa pulang juga kadang-kadang bau, kebuang, nggak kesimpan, mubazir, bawa saja pulang. Sama seperti para karyawan hotel, misalkan ada sisa-sisa makanan dari breakfast yang kemudian tidak habis karena saking banyaknya tamu dan begitu banyak ada karyawan mengambil. Kalau kebijakan itu dibolehkan halal. Ini semua tergantung peraturan. Kalau peraturan mengatakan strict tidak. Sama ketika catering di acara-acara resepsi kadang-kadang begitu melimpah ruah. Akhirnya apa? Para petugas catering sendiri kadang-kadang makannya yang sisa. Begitu ada dibawa pulang, halal bagi mereka sudah. Pasti ada kebijakan. Kenapa? Sudah dibeli oleh owner. Gak bakalan mau si orang yang meminta resepsi pernikahan kemudian bungkus bawa, lagi ribet-ribet, bawa aja deh, pasti begitu. Mau dibawa lagi ke tempat catering, ngapain dibawa ke sini? Pasti biasanya dibagi-bagi karyawan mereka. Halal yang seperti itu barang-barang mudah yang insya Allah tidak mengapa untuk bisa dinikah. Demikian wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, jika diberikan oleh kantor tunjangan HP maksimal tagihan 1 juta, apakah boleh untuk keperluan di luar kantor? Karena kalaupun untuk penggunaan kantor, misal lebih dari 1 juta tagihannya itu dibayar sendiri, mohon nasihatnya. Begini, saya punya HP, saya kerja di kantor, kebijakan kantor diberikan tunjangan 1 juta. 1 juta itu tentu paling utama adalah kantor. Ternyata saya pakai juga untuk kebutuhan yang lain. Tapi selama masih di range 1 juta, maka diperbolehkan. Secara otomatis kantor sudah mengatur demikian, range lebih kurangnya sudah ada. Tapi kantor mengatakan, jika ternyata pemakaian lebih dari 1 juta, berarti Anda telah melampaui batas, ya tanggung jawab sendiri. Ya silakan. Yang penting ada diskusi dan ada persetujuan. Al-Muslim ala syuruti. Kecualikan ini 1 juta, ini telah ditetapkan oleh kantor tunjangan khusus untuk perusahaan. Andai kata ternyata pemakaian kurang dari itu, ya sudah dipotong, tidak 1 juta lagi. Kebijakan kantor demikian, ya demikian, jangan diakal-akalin. Kira-kira demikian. Intinya begini, wahai seorang muslim, jangan suka mengambil fasilitas. Gak boleh. Karena mengambil hak yang bukan miliknya. Meskipun sekedar 1 jarum aja ditanya nanti kok. Coba ibu buka hadis nomor 1801 Sahih Muslim. Jangan dilihat, cuman kecil Ustaz, kan cuman ini doang, kan cuman handphone doang, kan cuman pulsa doang, kan cuman ini. Jangan menganggap kecilnya, tapi bukan milik Anda, itu patokannya. Monggo Ibu, 1801 Sahih Muslim. Ya. Dari Adi Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikan terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu. Sekarang saya tanya, berapa harga 1 jarum? Ada yang berani mengatakan 1 jarum harganya 100.000. Kalau jarum emas, boleh jadi. Jarum biasa berapa? Mungkin paling mahal jarum yang agak besar 5.000. Itu sebesar jarum, lebih kecil dari itu tanggung jawabnya pertanggungjawaban di akhirat. Jadi nggak boleh saudara sekalian, kecuali ada persetujuan. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Ibu. Pak, ini kalau mencuri sudah lama
tapi tidak ketahuan. Sekarang karena sadar mau dikembalikan, tapi majikannya sudah pindah entah kemana. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Kalau begitu, berusahalah berusahalah mencari, kalau ada telepon dan seterusnya bisa ditelepon, ada family, rumahnya dulu di mana, majikannya dulu di mana, coba datangi. Berusaha, enggak juga bisa, ya sudah. Bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, barang atau harta curian itu nilainya berapa, sodakohkan dengan tujuan. Ya Allah, aku sodakohkan harta hasil aku dulu pernah mencuri. Ekuivalenkan, dulu nyurinya berapa? 1 juta. Sekarang kira-kira berapa 1 juta itu kevalen setelah itu? 1.500.000 Ustaz. Atau 2 juta, 2 kali lipat. 2 juta sedekah. Aku sedekahkan ya Allah. Dan jadikan ini menjadi pahala kebaikan untuk majikanku yang telah aku ambil hartanya. Ya Allah, Engkau menjadi saksi hari ini, bulan ini, tanggal ini, jam ini, menit ini, detik ini, aku bertobat kepadamu dan aku kembalikan hak milik orang majikanku itu yang sudah entah kemana dengan aku sedekahkan harta menjadi miliknya dan semoga menjadi pahala baik. Semoga engkau akan buktikan nanti di yaumil akhir. Tercatat dan nanti di persidangan akhirat dipertemukan. Ngakui salah Anda tapi Anda sudah perbaiki. Bismillah. Jangan ya nggak ketemu kemana-mana udahlah tanggung dipakai untuk ini nggak boleh karena harta curian tetap bukan milik kita. Jadi tadi syaratnya cari dulu sampai ketemu, memang nggak mampu diketemukan, ya sudah, bagaimana lagi? Wallahu a'lam. Demikian, saudara sekalian. Afwan Pak, satu lagi ini ada kayaknya urgent sekali, kasihan kalau nggak dijawab. Mungkin perlu waktu sedikit aja, boleh ya Pak? Izin bertanya Pak Ustadz, ketika adik saya sakit, dia tidak bisa menggauli istrinya, kemudian istrinya hamil. Apakah boleh Pak dengan cara sumpah mubahalah? Bagaimana caranya Pak? Syukron. Oh beda. Kalau ada seorang istri hamil, padahal nggak mungkin digauli oleh suaminya karena lagi sakit, tiba-tiba hamil, tanya, kamu berzina ya dengan laki-laki lainnya? Tapi jangan menuduh dulu, boleh jadi kadang-kadang kehamilan itu terjadi sebelum si suami sakit. Mungkin pernah berhubungan dan berbuah, tapi hasilnya setelah sekian pekan. Boleh jadi. Jangan main nuduh dulu, tanya dulu, kamu hamil kapan? Sudah berapa bulan? Kapan terakhir kali berhubungan dengan saya? Kalau si istri, enggak mas, kan keras itu udah, jangan dipersulit. Tapi kalau nggak masuk akal, kamu berzina dengan laki-laki lain. Tidak, saya demi Allah tidak berzina. Bukan mubahalah namanya, li'an. Tapi li'an itu menyeramkan. Seramnya luar biasa. Silakan nanti tentang li'an itu bisa dilihat di surat 33. Surat 24, surat An-Nur. Orang-orang yang saling meli'an itu adalah suami yang menuduh istrinya berzina, tapi si istrinya enggak ngaku. Silakan bisa dilihat di surat An-Nur tadi, surat An-Nur, surat 24 dari ayat 6, seterusnya itu sampai ayat yang ke-9. Itu namanya li'an, yaitu sumpah dengan melaknat. Caranya bagaimana? Bersumpah, demi Allah istriku telah berzina. Demi Allah istriku telah berzina 4 kali. Lalu sumpah yang kelima bagi suami mengatakan, demi Allah, kalau aku dusta, laknat Allah tertimpa atasku. Dah, maka si istrinya kalau diam berarti dia ngaku. Istrinya nggak mau ngaku. Mungkin memang nggak berzina, mungkin takut ketahuan malu, dia melaknat juga, li'an juga. Maka wajib melaknat dengan ayat ke-8. Istrinya bebas dari hukuman dan tuduhan sumpah si suami jika istrinya membalas dengan li'an 4 kali. Bagaimana caranya? Demi Allah, aku tidak berzina. Yang dituduhkan suamiku tidak benar. Suamiku dusta. Demi Allah, aku tidak zina. Suamiku dusta 4 kali. Lalu yang kelima, demi Allah, laknat Allah tertimpa atasku jika suamiku itu jujur, benar. Maka laknat Allah tertimpa. Ini li'an itu segera ditimpakan laknat itu di dunia, nggak ditunda. Jadi seperti itulah kasus kalau wanita yang hamil atau perzinahan, suaminya menuduh zina dan tidak terima dan seterusnya, itu bukan mubahalah, itu namanya li'an, saling melaknat. Demikian.
Wallahu a'lam. Demikian saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini. Semoga kajian kita membawa manfaat dan hikmah, dan kita telah memahami tentang hukum mencuri dalam urusan Islam, akidah Islam, ajaran Islam. Yaitu tidak ada kata lain potong tangan. Gimana kalau tidak dipotong tangan? Jangan dilaporkan kepada amir. Gimana amir nggak menentukan hukum Allah? Urusan amir, rakyat tidak berdosa. Tanggung jawab orang yang membuat undang-undang, yaitu para amir dan para pemimpin. Wallahu a'lam. Demikian saudara seiman, jamaah Babul Khairat yang semoga dirahmati Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi